بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلاته وسلامه على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuajahah di tempat yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, untuk kembali mengkaji sebuah kitab yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita kemarin masih dalam pembahasan tafsir dari surah At-Takwir. Ini mati slide-nya. Oh, masih loading. Tadi tidak digerak-gerakkan, tidak. Taib, barakallahu fikum. Qori'nya siapa ini? Oh, antum. Taib. Terakhir pembahasan kita kemarin sampai pada ayat wa idzal jahimu su'irat, ya. Jadi itu kita sampai di situ. Nah, wa idzal jahimu su'irat. Nah, ayat ke-12. Silakan dibaca tafsir dari ayat yang ke-12. Fadhol. Wa idzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah
وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت وتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف وهذا الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها القلوب وترتعد الفرائض وتعم المخاوف وتهف أولياء الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزدرهم عن كل ما يوجب اللوم ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سوره إذا الشمس كورت. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Wa idzal jahimu su'irat, ayat yang ke-12 dari surah At-Takwir. Surah At-Takwir ayat yang ke-12. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Apabila neraka jahim itu dinyalakan. Ai uqida 'alaiha fasta'arat waltahabat iltihaban lam yakun laha qabla dhalik, yang mana nanti neraka jahim itu akan dinyalakan sehingga neraka jahim itu akan menjadi menyala dan berkobar-kobar. Iltahabat iltihaban lam yakun laha qabla dhalik, berkobar dengan kobaran yang sangat besar, yang mana kobaran tersebut, nyala api tersebut belum pernah ada diketahui oleh manusia sebelumnya. Mungkin di dunia manusia itu yang dilihat ya api di dunia. Api di dunia itu tidak ada apa-apanya. Api di dunia tidak ada apa-apanya. Sehingga yang dimaksud dengan iltahabat iltihaban lam yakun laha qabla dhalik adalah kobaran yang belum pernah ada dijumpai sebelumnya, itu belum pernah dilihat oleh manusia ketika di dunia. Mungkin manusia di dunia yang dilihat adalah api yang biasa dilihat, ya. Mungkin yang paling besar yang dilihat oleh manusia adalah yaitu bara api di rumahnya, atau mungkin lebih dari itu seperti halnya yaitu di gunung, ya, kobaran, ya, bara api di gunung atau ya larva, ya, dan seterusnya. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya disebut di sini iltahabat iltihaban lam yakun laha qabla dhalik. Karena saking besarnya nyala api neraka jahim tersebut,
saking dahsyatnya kobaran api neraka jahim tersebut. Itulah yang dimaksud dengan wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan senyala-nyalanya, dikobarkan besar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan bagi orang-orang munafik, siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk takhfif, takhwif, yaitu menakut-nakuti, tahwil, tahdzir, memperingatkan sejak kita masih di dunia ini, agar nanti ketika di akhirat kita tidak lagi menyesal. Jangan sampai kita baru menyaksikan neraka di akhirat baru kita menyesal. Andai saja saya kembali ke dunia, saya akan beramal, saya akan bersedekah, saya akan salat dan seterusnya. Jangan sampai, karena khabar tentang neraka ini sudah jauh-jauh hari diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya wa idzal jannatu uzlifat. Ini kebalikan dari neraka. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Ai qurribat lil muttaqin, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau neraka tadi dinyalakan, dikobarkan, disediakan untuk orang kafir, kebalikannya al jannatu uzlifat, surga itu nanti akan didekatkan. Didekatkan kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alimat nafsun ay kullu nafsin li'ityaniha fi siyaqis syarti. Ya. Setiap jiwa mengetahui, setiap manusia itu mengetahui kedatangan, yaitu surga itu. Surga itu didekatkan, setiap jiwa tahu, ya. Dan setiap jiwa itu akan mengetahui bahwasanya dia, apakah dia termasuk ahli surga, apakah ahli neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam surga, apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia mengetahui dengan amalan-amalannya, perbuatannya, ma'ahdorat, atas apa yang telah dikerjakannya waktu di dunia. Ai ma hadara ladaiha minal a'malil lati qaddamatha, yaitu amalan yang dulu waktu di dunia dia telah kerjakan. Ya, apakah dia mengerjakan amalan yang baik, dia ditampakkan oleh Allah sedetail-detailnya. Apakah dia mengamalkan amalan yang buruk, setiap jiwa itu tahu, ya, tahu amalannya dan tahu akan kemana dia. Apakah dia menjadi calon ahli surga ataukah calon ahli neraka. Kama qala ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira, surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati ma 'amilu, apa yang telah mereka kerjakan itu hadira, datang. Jadi amalan kita itu datang nanti pada hari kiamat. Amal baik kita datang, amal buruk kita datang. Kita melihat sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, sedetail-detailnya pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin kita ketika di dunia lupa, mungkin ya, yang telah kita kerjakan, mungkin yang sudah lama kita kerjakan kita lupa, ya. Tapi ketika di akhirat tidak ada yang terlupakan, semuanya ditampakkan oleh Allah, didatangkan. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan
mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu hadira, datang, hadir, ada. Ya, semuanya ada. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terluput, ya. Wa hadhil awsaful lati wasafallahu biha yaumal qiyamah. Dan sifat-sifat seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini adalah sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Ketika di dunia, ya memang banyak orang itu lupa dengan amalnya. Banyak manusia itu tidak menghitung-hitung amalnya, tidak tahu hitungan amalnya. Tapi di akhirat, ya, yaumal qiyamah, tidak akan pernah mungkin manusia itu tidak tahu terhadap apa yang dia kerjakan, karena amalannya itu datang, dijadikan datang, hadir, tertulis lengkap, ya. Keadaan seperti ini hanya terjadi pada hari kiamat, ya. Kalau di dunia mungkin kita tidak melihat amal kita, karena memang amal itu setelah dikerjakan ya sudah selesai, ya. Amalan baik yang sudah kita kerjakan selesai, ya. Nah, amalan buruk juga begitu, setelah kita kerjakan selesai, begitu. Tapi ketika di akhirat, ya, amalan tersebut itu dijadikan datang, hadirah. Ya. Ini, ya, ngerinya pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa kita pungkiri. Dijadikan amalan kita itu datang. Ya. Minal awsafil lati tanza'iju lahal qulub, yang membuat, ya, hati-hati bergetar. Keadaan-keadaan seperti ini allati tanza'iju lahal qulub, menjadikan hati-hati manusia bergetar. Siapa yang tidak bergetar? Siapa yang tidak takut? Ya, amalan kita dipampang di hadapan kita. Ya. Contoh, ya, seorang yang terdakwa, tersangka, ketika dihakimi, ya, di pengadilan, lalu dipaparkan kesalahan-kesalahannya. Takut apa tidak, Pak? Takut. Bahkan kadang ada stop, jangan dilanjutkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena saking apa? Ya, saking takutnya ketika kesalahan-kesalahannya apa? Dipaparkan. Lah di akhirat tidak ada yang terlewatkan, semuanya dipaparkan. Ya. Yang baik ya dipaparkan, yang buruk ya dipaparkan. Apa tidak takut kita? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya disebut di sini allati tanza'iju lahal qulub, keadaan seperti itu membuat hati manusia semuanya bergetar, ya. Wa tashtaddu min ajliha al-kurub, dan menjadi kesedihan itu yaitu sangat, ya, sangat sedih. Kesedihan itu datang dengan keadaan sangat-sangat sedih. Ya. Siapa sih manusia yang paling sedih di dunia ini? Ya. Manusia paling sedihnya manusia di dunia ini ada dia, ya, waktunya mendapatkan jalan keluar, kemudian dia bahagia. Manusia di dunia sedih, tersenyum, ya, menangis, ya, tertawa. Itu menjadi, ya, sunnatullah, menjadi takdir Allah yang Allah pergilirkan. Adapun kesedihan, ya, wa tashtaddu min ajlihal kurub, kesedihan yang sangat, yang berlipat-lipat di akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan kesedihan di dunia, ya, karena kesedihannya kesedihan akhir. Tidak ada istilahnya kesempatan lagi. Kalau umpamanya sudah vonis neraka, ya, menjadi ahli neraka, maka itu adalah penyesalan yang sudah terlambat, ya. Penyesalan yang sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal salih, ya. Wa tarta'idu al-fara'id wa ta'ummul makhawif, ya. Dan menjadi menggigil, ya, al-fara'is, ya, menggigil badan, wa ta'ummul makhawif, dan menyeluruh rasa takut, ya.
Sekali lagi, kalau kita ingin istilahnya mengambil gambaran, ya kita ambil gambaran ketika terjadi pada kita di dunia, karena kita tinggalnya di dunia, ya kita merasakan apa yang terjadi di dunia. Kita semua pernah merasakan rasa takut, tapi ternyata rasa takut yang kita alami di dunia tidak ada apa-apanya. Mungkin badan kita pernah menggigil, ya, ketakutan, ya, menggigil. Mungkin kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, sampai ya badan kita panas dingin, malas makan, ya, menggigil, ya, rasa takut itu sangat, ya. Ternyata di akhirat, ya, hal seperti itu akan ditimpakan, ya, kepada orang-orang yang celaka, dan tidak bisa dibandingkan, ya, menggigilnya manusia di dunia dengan menggigilnya di akhirat. Rasa takutnya di dunia dengan rasa takutnya di akhirat. Wa tahutsu ulil albab lil isti'dadi lidzalikal yaum. Kejadian yang seperti ini, tahutsu ulil albab, akan mendorong orang yang ulil albab, orang yang memiliki mata hati, ya, lil isti'dadi lidzalikal yaum, untuk mempersiapkan, untuk persiapan hari tersebut, yaitu hari kiamat, ya. Ini bagi ulil albab, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya ulil albab ini, mata hati. Banyak orang punya mata tapi tidak punya, yaitu ulil albab, tidak punya mata hati, ya. Dikasih mata oleh Allah, ya, tapi mata hatinya tidak difungsikan, ya. Kita mudah-mudahan ya punya mata, juga ulil albab punya mata hati. Orang yang punya mata hati itu, dia akan senantiasa menggunakan, yaitu apa yang ada pada dirinya, untuk semakin takut kepada Allah. Mata hatinya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah, takut kepada Allah, khawatir kepada Allah, khawatir akan neraka dan seterusnya. Itu orang yang memiliki mata hati, ulil albab. Dan ya, kata pentafsir Syekh Sa'di, keadaan-keadaan hari kiamat yang sudah dijelaskan tadi itu, tahussu ulil albab lil isti'dadi lidzalikal yaum, akan mendorong orang yang punya mata hati untuk lebih menyiapkan diri untuk hari tersebut. Kalau ada orang sekarang ini di dunia, ya, tidak ada persiapan, ya, hidup biasa-biasa saja, ya, tidak ada perjuangan hidup ini, dikira mungkin hidup ini selamanya, ya, tidak ada target, ya, tidak ada target akhirat, tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada perbekalan, ya. Mungkin orang tersebut tidak menggunakan mata hatinya, ya. Naudzubillah min dzalik. Karena orang yang persiapan itu adalah hanya orang-orang yang memiliki mata hati, ulil albab. Naam, barakallahu fikum. Watazjaruhum, ya, watazjaruhum an kulli ma yujibul laum, ya, dan dapat mencegah orang yang punya mata hati itu dari perkara-perkara yang tercela, yang dicela oleh Allah, yang dicela oleh Rasul, yang dicela oleh agama Islam, ya. Persiapan amal salih dia persiapkan, dan perkara-perkara buruk dia tinggalkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk persiapan di akhirat, agar urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang ulil albab. Sekali lagi, orang-orang yang punya mata hati. Sedangkan orang yang tidak punya mata hati, dia tidak akan persiapan, tidak mau tahu, ogah, dia tidak mau, ya, memperdulikan. Naudzubillah min dzalik. Walihadza qala ba'dus salafi. Oleh karenanya
berkata sebagian salaf kita, ulama salaf kita, man arada an yanzura liyaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Sebagian salaf mengatakan, siapa yang menginginkan memandang atau melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, falyatadabbar, maka hendaknya dia tadabbur, merenungi surata idza syamsu kuwirat. Surah idza syamsu kuwirat. Ini bukan hanya ucapan salaf, ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lengkap, yaitu kalau kita ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat hari kiamat dengan mata kepala kita sendiri, baca 3 surat. Surah At-Takwir idza syamsu kuwirat, kemudian surah Al-Insyiqaq, idza samaun syaqqat, kemudian surah Al-Infitar idza samaun fatarat. Bukan hanya At-Takwir saja, 3 surah ini bercerita tentang hari kiamat seakan-akan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, saking detailnya. Kalau 3 surat ini tidak menjadikan kita takut, mari kita introspeksi terhadap hati kita. Mungkin hati kita ini sudah mulai pingsan atau mati, karena penjelasan dari Nabi, penjelasan dari ulama salaf, surah ini, surah At-Takwir ini salah satunya menjadi surah yang mengingatkan kita tentang kejadian hari kiamat yang ngeri. Nah, namun begitulah manusia. Manusia itu memang punya sifat lupa, dan lupanya itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ada yang sampai lupa dengan akhirat, naudzubillahi min dzalik. Kita sering membaca surah ini, kita sering melalui surah ini, tapi lupa. Ada orang seperti itu, lupa, tidak mau tahu. Ada orang yang membaca surah ini langsung takut kepada Allah, langsung persiapan. Ada seseorang itu membaca, kadang ingat, kadang lupa. Mudah-mudahan kita membaca ayat itu bukan hanya sekedar membaca, tapi ditadabburi. Karena percuma kalau Al-Quran itu dibaca saja tapi tidak ditadabburi, percuma. Ayat itu hanya lewat begitu saja tanpa berbekas, tanpa menambah ilmu kepada kita, tanpa ada pengaruh dari ayat tersebut. Kemudian ini sudah ditalkin Fala uqsimu bil hunnas sudah ditalkin belum? Sudah? Sudah. Baik, berarti tinggal baca tafsirnya, monggo. وأقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المحتاج إلى الجنة المشروق وهي النجوم 7 سيارة الشمس والقمر والزهر والمشتري والمريخ والزحل وعطارد فهذه 7 سير إلى الجنة المغرب ما بقي الكواكب والأفلاك وسير معاكس لهذا من الجنة المشرق تختص به
hadhihi sab'a duna ghairiha. Baik, cukup dulu ya. Oh ya, selesaikan. Kurang sedikit, kurang 2 baris. Fa'aqsamallahu biha fi hali khulusiha ay ta'akhkharuha wa fi hali jarriyaniha wa fi hali khulusiha ay istidaruha bin nahar wa yahtamilu anna al-murada biha jami'in nujum al-kawakibus siyarah wa ghayriha. Baik. Barakallahu fikum. Aqsama ta'ala, ini ayat yang ke-15. Aqsama ta'ala, Allah Ta'ala bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bil khunnas, dengan al-khunnas. Apa al-khunnas itu? Wahiyal kawakibul lati takhnusu. Al-khunnas itu adalah bintang-bintang yang bersembunyi. Bintang-bintang yang bersembunyi. Ya. Ay tata'akharu an sayril kawakibi al-mu'tadi ila jihatil masyriqi, yaitu yang terlambat, yang dia itu ada di belakang dari, yaitu berjalannya bintang-bintang ke arah timur. Jadi ini menurut Syekh Sa'di, al-khunnas itu adalah bintang-bintang yang bersembunyi, yang mana bintang-bintang tersebut dia itu terlambat atau datang belakang dari bintang-bintang lainnya yang mengarah ke timur. Dan beliau menyampaikan satu pendapat mengatakan wahiyan nujumus sab'atus sayyarah, yang dimaksud dengan yaitu al-khunnas, bintang al-khunnas itu adalah an-nujum as-sab'ah as-sayyarah, 7 bintang yang beredar, 7 bintang yang beredar, yang berjalan sesuai garis edarnya. Apa saja itu? Ini kata Syekh Sa'di. Yang pertama adalah asy-syamsu, matahari. Kemudian yang berikutnya wal qamaru, dan bulan. Kemudian waz-zahratu, dan Venus. Kemudian wal mushtara, dan Jupiter. Wal marikh, dan Mars. Kemudian wazahlun, dan Saturnus. Wa Atarid, dan Merkurius. Ini pendapat, namanya pendapat ada yang mengatakan al-khunnas itu terbatas 7 ini. Terbatas 7 yang saya sebutkan tadi. Fa hadhihi sab'atu laha sayrun ila jihatil maghrib ma'a sairil kawakib wal fulk, wa sayrun mu'akisun li hadha min jihatil masyriq takhtassu bihi hadhihi sab'ah duna ghairiha. Dan 7 bintang ini, 7 bintang tadi yang disebutkan itu punya 2 jihah, punya 2 arah, punya 2 arah beredar. Satu arah yaitu ke arah barat bersama bintang-bintang lainnya pada umumnya, yaitu bintang-bintang tata surya ke arah barat. Kemudian satu arah itu muakis, kebalikannya, yaitu ke arah jihatil masyriq, ke arah timur. Dan ini al-khunnas ini, kata sebagian pendapat, menurut pendapat ini, takhtassu bihi hadhihi sab'ah duna ghairiha, khusus pada 7 bintang ini. Khusus pada 7 bintang ini. Ini satu pendapat. Sedangkan pendapat yang kedua, fa aqsamallahu fi hali khunusiha ay
ta'akhuruha wa fi hali jiryaniha wa fi hali kunusiha ay istinaruha bin nahar. Ya, wa yuhtamalu anna al-murada biha jami'un nujumi al-kawakib as-sayyarah wa ghairiha. Ya, Allah bersumpah dengan bersembunyinya bintang-bintang, ya, al-khunnas itu, ai ta'akhuruha, keterlambatannya datang, yaitu datang belakang, ya, pada keadaan beredarnya dan pada keadaan kunusnya, tertutupnya di siang hari. Ya, di siang hari memang, ya, bintang itu dijadikan tertutup karena memang cahaya matahari yang saking terangnya sehingga cahaya bintang itu tertutup, ya. Istitaruha bin nahar, tertutup dengan, yaitu sinarnya siang. Wa yuhtamalu annal murada biha jami'un nujum, dan diihtimalkan, dimungkinkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-khunnas itu muradnya adalah jami'un nujum, semua bintang. Semua bintang itu sebenarnya khunnas, bersembunyi. Kapan bersembunyi? Ya, ketika siang, ya, ketika siang hari, ya. Yang mana jami'un nujum al-kawakibus sayyarah wa ghairuha, berlaku pada semua bintang, ya, baik yang 7 maupun yang lainnya. Ini dikatakan al-khunnas juga menurut sebagian pendapat. Tapi menurut pendapat yang pertama, yang al-khunnas itu yaitu hanya terbatas pada 7 yang disebutkan tadi. Ya, wallahu alam. Ini kan pendapat, ya. Yang jelas Allah bersumpah dengan, ya, bintang yang bersembunyi. Bintang yang bersembunyi. Bersembunyi itu, ya, ada yang mengatakan ta'akhur, ya. Jadi dia berjalannya di belakang. Ada yang mengatakan dia itu bersembunyi karena apa? Karena saking terangnya siang, dia seakan-akan bersembunyi, padahal dia tidak bersembunyi. Bintangnya tetap ada, tapi ketutupan oleh apa? Sinar siang yang saking terangnya sehingga cahaya bintangnya tidak nampak, ya. Malam kenapa kok nampak? Ya karena cahaya siang sudah tidak ada, maka cahaya bintang itu nampak, ya. Jadi al-khunnas ini, ya, harus difahami dengan benar, ya. Bukan al-khunnas itu bersembunyi, bintangnya sembunyi di balik sesuatu, bukan, ya. Ada yang memaknai ta'khur, ya, memang jalannya di belakang. Ada yang memaknai yaitu tadi saking terangnya siang maka tertutuplah, ya, istitaruha bin nahar, dia tertutup dengan cahaya siang, ya. Adapun jumlah al-khunnas ini, ya, diperbeda pendapatkan. Ada yang mengatakan khusus 7 tadi, ada yang mengatakan semua bintang itu sebenarnya, ya, mengalami al-khunnas, bersembunyi pada satu keadaan, ya, termasuk, ya, bulan. Tapi kalau matahari tidak. Matahari itu bukan bersembunyi, ya, matahari karena memang beredar, ya. Lalu ketika malam, ya, bukan bersembunyi, ya, bukan bersembunyi, mataharinya tetap ada tapi di belahan bumi yang lain. Nah, ya, sekali lagi ini hanya pendapat. Yang jelas, ya, teks Al-Qur'annya adalah fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah dengan, ya, bintang yang bersembunyi. Adapun tafsirannya, ya, itu diperbeda pendapatkan. Baik. Ba'dahu wa idzal وقال أيضا والليل إذا عسعس أي أدبر وكلا أقبل والصبح إذا تنفس أي بارت إلى ألاعب الصبح وانشق النور شيئا شيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. Baik, cukup dulu. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Ini
jika dimaknai ai adbara wa qila aqbala, karena memang ada dua pendapat. As-as ini malam apabila as-as itu dimaknai adbar wa qila aqbal. Adbar itu bermakna dia beranjak pergi, dan kalau dimaknai aqbal dia datang. Jadi kalau malam itu dimaknai aqbal, berarti malam itu akan datang, ya sore itu ya. Tapi kalau as-as itu dimaknai dengan tafsiran adbar, beranjak pergi, maka ya ketika subuh hari itu ya, malam pergi diganti fajar ya. Ini ada dua pendapat berkenaan dengan makna as-as. Wal laili idza as-as, demi malam apabila as-as. Ada yang memaknai as-as itu beranjak pergi ya, ada yang memaknai datang ya. Ini ada dua tafsiran. Taib, sudah waktunya adzan, monggo diadzani. Jika ada pertanyaan monggo ditanyakan setelah adzan. Barakallahu fikum. Monggo, mungkin ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan siksa neraka, selama ini yang kita tahu neraka itu kan terdiri dari api yang menyala. Akan tapi kami pernah mendengar sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya neraka itu bernafas dua kali, yaitu ketika panas membara dan ketika dingin yang membeku. Mohon penjelasan Ustaz. Di neraka itu ada dua situasi antara panas dan dingin. Itu gimana penjelasannya Ustaz? Saya mohon. Taib, barakallahu fikum. Berkenaan dengan neraka itu bernafas dua kali, nafas satunya panas, nafas satunya dingin. Ini sama sekali bukan menjadi keringanan bagi neraka itu sendiri, bukan menjadi keringanan, bukan menjadi ya bentuk ringannya neraka itu sendiri dengan dinginnya neraka itu, bukan. Karena baik itu panasnya maupun dinginnya itu adalah panas yang menyiksa dan dingin yang menyiksa ya. Jadi panasnya adalah panas yang menyiksa, dinginnya dingin yang menyiksa. Panas yang merusak, dingin sama juga dingin yang merusak. Jadi sama sekali ini tidak bertentangan dengan tujuan diciptakannya neraka itu sendiri ya. Jadi neraka itu ya diciptakan untuk menyiksa, untuk memberikan azab bagi orang-orang kafir dan yang semisalnya ya. Maka dia tetap berfungsi pada fungsi utamanya, yaitu mengazab, menyiksa. Maka jika dikatakan ya di dalam hadis itu yaitu neraka itu bernafas dengan nafas dingin, dinginnya adalah dingin yang menyiksa ya. Jangan kita jauh-jauh ke neraka ya. Di dunia saja ya, ketika kita berada di kutub, umpamanya di kutub utara atau kutub selatan ya, itu kita merasa nyaman enggak ya. Kalau cuma 5 menit itu mungkin enggak apa-apa. Saya juga pengen tahu kutub utara itu 5 menit gitu ya, atau setengah jam jalan-jalan ke sana, setelah itu pulang. Ini masalahnya di neraka ini bukan jalan-jalan ini ya. Jadi
ya, lama, ya, bahkan kekal bagi orang kafir, ya. Jadi di dunia saja orang tinggal di ya kutub itu mengalami ya problem, ya. Ada cara sendiri mereka untuk bertahan hidup, ya. Mereka akui itu sebagai problem. Bagaimana mereka tidak bisa ya mendapati panas matahari setiap harinya. Yang mereka dapati setiap harinya hanya ya hujan es, ya. Mereka tidak mendapatkan oksigen yang baik karena di dalam dingin itu pasti ya oksigennya sedikit, ya. Sama kalau kita naik ke puncak itu, semakin ke atas oksigennya semakin sedikit, semakin sesak, ya. Lalu bagaimana dengan neraka? Tidak bisa dibandingkan bagaimana sakitnya. Jadi dinginnya itu adalah dingin yang menyiksa. Sekali lagi, ya, dengan adanya nafas panas, nafas dinginnya neraka itu sama sekali tidak mengurangi ya fungsi dari siksa neraka tersebut, karena dinginnya adalah dingin yang menyiksa, apalagi panasnya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Assalamualaikum. Tadi disebutkan oleh Syahsati ada 7 bintang yang tersembunyi. Kalau kita belajar sains di SD dulu, kalau sampai sekarang ingat ada 9 planet dan saya masih hafal. Coba disebut. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bumi tadi tidak dimasukkan dalam planet dan bulan dimasukkan. Padahal kalau kita pelajari dalam itu dulu bulan termasuk satelit bumi, satu-satunya satelit alami. Dan setiap planet itu punya satelit. Bagaimana kita mengkomparasikan hal tersebut? Sedangkan Syekh bin Baz pernah menegur anaknya ketika melihat atau mendengar bahwasanya hujan itu karena apa? Uap air. Atau Syekh bin Baz apakah itu benar kalau seperti itu? Iya, bukan. Hujan itu karena Allah. Terus direvisi. Bagaimana kalau suatu saat nanti kita disuruh mengajak kita untuk menerangkan akidah yang benar seperti yang dilakukan oleh Syekh bin Baz? Karena seolah-olah itu bertentangan dengan atau tidak berkaitan dengan akidah. Taib, barakallahu fikum, ya. Berkenaan dengan al-khunnas, yaitu al-kawakib allati takhnus. Jadi al-khunnas itu adalah kawakib, al-kawakib allati takhnus, ya. Al-khunnas itu adalah bintang-bintang yang takhnus, yaitu sembunyi. Sekali lagi, al-khunnas ini ada diperbeda pendapatkan oleh para ulama tafsir, ya, berkenaan dengan apa sih al-kawakib yang khunnas tadi, yang takhnus tadi, yang bersembunyi tadi. Ada yang membatasi hanya 7, dan 7 ini pun ya berdasarkan ijtihad atau pendapat dari ya pentafsir. Syekh Sa'di di sini ya beliau hanya membawakan pendapat saja, ya, yang mana namanya pendapat itu tidak menjadikan kepastian kebenarannya. Makanya ada pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-khunnas di situ adalah semua, ya, jami'in nujum, ya, tidak terkecuali semua nujum. Karena yang beralasan dengan jami'in nujum, semua bintang itu mengalami yaitu takhnus ini, tidak kelihatan, ya. Bintang itu tidak kelihatan ketika siang. Semua bintang itu tidak terlihat ketika siang.
Semua bintang itu tidak terlihat ketika siang. Ya. Adapun yang mengklasifikasikan hanya 7, ini sekali lagi hanya pendapat, dan kebetulan di sini ditampilkan 7 itu 7 bintang yang takhnus yang bersembunyi itu adalah yaitu Asyams, Al-Qamar, ya. Jadi matahari, bulan, Venus, Jupiter, Mars, ya, Saturnus, Merkurius. Ini yang disebutkan. Sekali lagi ya, namanya ilmu itu berkembang. Ya, ilmu itu berkembang. Mungkin ya beliau belum tahu bintang-bintang yang lainnya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Yang kita ketahui ada sampai 9. Tapi ya juga tidak menutup kemungkinan, namanya ilmu ya astronomi itu berkembang. Setahu saya juga sekarang sudah yang terbaru bukan hanya 9. Ya enggak? Ada 10 ya. Apa satunya lagi yang terakhir yang baru ditemukan? Apa? Bruto ya. Pluto. Loh, kalau Pluto yang nomor 9 dari dulu sudah ada. Ada lagi yang sekarang ditemukan. Nah, jadi 8. Nanti bisa jadi berkembang lagi, ditemukan lagi. Karena mungkin ya sembunyi, ya, planetnya sembunyi, atau bisa jadi tidak sembunyi, tapi memang mata manusia yang tidak bisa melihat, ya, kecanggihannya belum mengalahkan besarnya alam semesta yang Allah ciptakan ini. Karena memang terbatas. Gimana juga secara akal, ya, manusia yang kecil ini dengan alat yang seadanya ini bisa melihat alam semesta galaksi, yang mana kemungkinan galaksi ini masih ada galaksi-galaksi lain di tempat lain. Ya, kita masih utak-utak di galaksi kita, ya, katanya galaksi apa? Bima Sakti, dan itu pun ya kejelasannya, detailnya juga tidak ada yang memastikan. Yang saya pernah dapatkan informasinya, mereka menggambar itu ya kira-kira saja. Gambarnya galaksi seperti itu tuh ya kira-kira saja. Ya, gimana bisa memastikan? Gimana merekamnya jejak Bima Sakti itu? Dari alam mana? Ya. Dia naik apa ke sana? Bisa menggambar, sehingga ya itu semua hanya ya perkiraan-perkiraan saja, ya, perkiraan-perkiraan saja. Yang mana ilmu astronomi juga akan berkembang, ya. Dulu 9, jadi 10, jadi 8, bisa jadi nanti jadi 20 dan seterusnya. Ini kebetulan penulis ya 7, ya. Ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Toh ini juga ya dalam masalah ini ya ini diperbeda pendapatkan, karena berkenan dengan fala uqsimu bil khunnas, esensinya itu sebenarnya bukan masalah berapa jumlah bintang yang khunnas tadi, bukan, tapi Allah ingin menyampaikan bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah makhluk Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Terkadang Allah bersumpah dengan malam, terkadang Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan langit, ya, itu makhluk-makhluk Allah semua. Allah bersumpah dengan bintang salah satunya, ya. Adapun jumlahnya ini bukan masuk ranah yang urgent. Yang urgent itu bahwasanya bintang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ada lagi? Nggih. Waalaikumsalam. Surga didekatkan. Yang saya tanyakan, apakah surga yang didekatkan kepada manusia atau manusia yang didekatkan kepada surga? Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, ya, berdasarkan ayat wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan.
Ya. Di sini memang uzlifat ini menggunakan dhamir ta'nits muannats, ya, uzlifat. Dia fi'il madhi majhul dari ya azlafa dimajhulkan menjadi uzlifa, ya. Uzlifat di situ, mengapa uzlifat? Karena domirnya kembali kepada al-jannah. Al-jannah itu muannats, ya. Jadi jelas yang dimaksud dengan uzlifat di situ adalah yang didekatkan itu adalah al-jannah itu sendiri. Ya. Mungkin kita bertanya, menurut akal kita, ya, kok bisa surga dipindah-pindah kayak apa ya? Dekat ke sana, dekat ke sana. Itu menurut akal kita kan? Ya, sebagaimana ya akal yang kita punya ini, keterbatasan akal kita. Jangankan surga yang sebesar itu, rumah kita itu mau pindah itu gimana gitu kan? Ya, kita punya rumah dipindah ke sini, pindah. Iya, kalau rumah kayu dia gotong gitu ya. Tabarakallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga punya Allah. Allah Maha besar. Surga tidak ada apa-apanya, ya. Nanti hakikatnya seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas memang dikabarkan wa idzal jannatu uzlifat, yaitu apabila surga itu didekatkan. Dan makna dari al-jannah uzlifat itu ay qurribat lil muttaqin. Ya, surga itu memang didekatkan. Ya, qurribat. Ya, qurribat ini dhamir qurribat, ya, taknisnya itu kembali ke al-jannah. Memang surganya itu didekatkan kepada al-muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan qurribal muttaqun, ya, orang bertakwa didekatkan, bukan, tapi surganya yang didekatkan. Ya. Surganya yang didekatkan. Nah, barakallahu fikum. Adapun nanti hakikatnya di surga, ya, yang penting kita masuk surga dulu, ya. Kalau saya, ya, kalau harapan saya pribadi, mau surganya yang didekatkan atau saya yang didekatkan atau jauh sekalipun, saya pengen masuk surga. Ya, meskipun jauh di sana di Kenjeran sana tak jalan kaki, sepenting masuk surga, ya. Masalah didekatkan tidak didekatkan itu, ya, tidak masalah bagi saya. Yang penting masuk surga. Kenapa dijelaskan di sini, ya, al-jannatu uzlifat ini sebagai bentuk, ya, motivasi bagi kita sebenarnya, ya. Jadi Allah ingin mengiming-imingi kita. Ini namanya, ya, al-hathu, dorongan dari Allah. Begitu VIP-nya itu surga itu, sampai surganya yang didekatkan itu. Jadi kita mungkin tidak perlu capek-capek begitu, ya, tidak perlu capek-capek, ya. Kita saja punya rumah di dunia ini, sak bagus-bagusnya rumah kita, nggak ada yang seperti ini. Kita tetap jalan kaki ke rumah kita, naik mobil, pakai kendaraan, ya. Pokoknya kita punya rumah besar di Pacet sana, ya, ndak mungkin rumahnya itu didatangkan ke sini. Kita yang datang ke sana, butuh kepayahan. Sedangkan di surga ndak ada rasa capek, lelah, ya, ndak ada rasa payah. Jadi semuanya dijadikan, ya, mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir, kembali ke pertanyaan, ya, al-jannatu uzlifat, yang didekatkan itu, ya, surganya. Karena uzlifat di situ taknisnya itu kembali ke al-jannah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.